Iya, beres. Oke, balik lagi di videoku, tentunya masih di channel Nadia Is. Di video sebelumnya aku udah pernah bahas tentang gimana caranya ngomong enak seperti penyiar radio. Nah, sekarang di video kali ini aku akan mengupas tuntas serba-serbi public speaking. Karena aku yakin kamu masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih pentingnya public speaking? So, aku udah ngerangkum semua pertanyaan dan jawaban-jawaban ini khusus buat kamu. Menurut aku, public speaking itu penting banget. Apalagi di zaman sekarang, di tantangan-tantangan yang serba baru, kita dituntut untuk bisa melakukan public speaking. Karena apa? Karena pesaing-pesaing kita di luar sana dengan cara-cara kreatif mereka sudah menemukan inovasi-inovasi yang baru. Dan menurutku public speaking itu nggak cuma komunikasi dua arah aja atau komunikasi dengan orang banyak, tapi gimana caranya kita membangun komunikasi intrapersonal. Jawabannya adalah sedini mungkin. Public speaking emang harus banget bisa kita kuasai seawal mungkin, sedini mungkin. Bersyukurlah kamu yang punya orang tua suportif yang dari kecil udah bisa nge-support kamu dengan memfasilitasi kamu biar kamu bisa public speaking. Nah, kalau kamu sudah dituntut mandiri dari kecil, maka sekaranglah saatnya untuk kamu mencoba mendalami public speaking. Kalau ini adalah pertanyaan yang sering banget dilontarkan sama teman-teman yang kemarin baru lulus dan sekarang jadi fresh graduate. Sebenarnya kalau public speaking biasa setelah lulus kuliah tuh terlambat gak sih? Enggak sama sekali, tenang aja. Gak ada kata terlambat untuk terus belajar, oke? Nah, ini penting nih. Karena public speaking itu kan gak cuma ngomong ya, apalagi ngomong di depan umum, gak cuma itu. Karena ngomong di depan umum juga ada beberapa faktor atau indikator yang menyebabkan itu gagal atau berhasil. Jadi menurutku public speaking itu adalah gimana caranya kita approach kepada orang lain, gimana kita menguasai topik pembicaraan dan kita menguasai suasana. Aku dulu sadar kalau public speaking penting itu waktu kelas 6 SD ya kan. Jadi ceritanya gini, waktu kelas 6 SD kan aku mau lanjut ke SMP ya, kelas 1. Jadi sebelumnya ini aku punya track record, punya nilai akademik yang bagus. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 aku kan rank 1 ya, rank peringkat 1. Nah di situ aku mikir aku nggak perlu dong hal yang lain karena di akademik aja aku udah bagus dan aku juga udah punya teman-teman yang mendukung gitu. Ternyata enggak, karena si ranking 1 itu di kelas 6 dan di saat perpisahan harus melakukan pidato perpisahan. Bayangin aja nih, kamu yang gak ada basic public speaking, cuma pintar di akademik aja, terus tiba-tiba disuruh ngomong, walaupun udah latihan berhari-hari sebelumnya, karena di depan banyak orang, kamu bakal ngeblank. Seriusan waktu itu aku ngeblank banget, dan sebenarnya nggak ada yang ngetawain aku sih, cuman aku ngerasa semua orang yang ada di situ ngetawain aku. Semalu itu, dan akhirnya di situ aku sadar public speaking itu penting di kemudian hari. Nah, terus gimana aku ngelatihnya? Dulu waktu akhirnya aku lulus, setelah kejadian memalukan itu di kelas 1 SMP, aku memutuskan buat ikut kayak les bahasa Inggris gitu, tapi spesial buat yang conversation gitu. Jadi mengolah kata, ya nggak cuma pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jadi biar terbiasa aja bisa ngomong bahasa Inggris. Nah dari situ banyak banget kompetisi-kompetisi seperti pidato, terus juga storytelling. Aku mulai terjun ke dunia itu dari SMP. Terus juga waktu kelas 1 aku sempat orasi jadi calon ketua OSIS. Walaupun sebenarnya kan pencalonan ketua OSIS itu kan di kelas 2 ya, di kelas 8, tapi aku udah nyalonin dari kelas 7. Lumayan menegangkan. Iya, sekarang aku udah terbiasa ikut lomba public speaking kayak
storytelling, terus juga pidato, terus lomba nulis cerpen, itu kan juga butuh ya. Nah akhirnya aku udah asik aja buat video kayak gini juga, kalau nggak punya teknik public speaking juga bakalan susah gitu loh. Oke, tenang. Buat teman-teman yang WFH, jangan santai dulu. Jangan harap ya, walaupun kamu WFH, kamu nggak perlu public speaking. Perlu. Contoh nih, kalau kamu kerjanya cuma di belakang laptop, di belakang layar hitungannya ya, bukan di belakang layar ya, itu di depan layar. Kamu cuma jadi graphic designer ataupun kamu jadi copywriter. Emangnya kamu nggak perlu public speaking? Perlu dong. Kamu juga harus nulis kata-kata apa yang bisa mengajak orang untuk mengikuti yang ada di gambar tersebut. Nggak cuma gambar doang, coba deh kalau gambar aja pasti monoton. Terus kalau kamu jadi copywriter, di situ kamu juga harus punya ide gimana caranya mengajak orang untuk membeli produk kamu. Misalnya kamu jadi copywriter sebuah produk tertentu gitu. Nah, kamu juga butuh. Jadi nggak hanya orang yang kerjaannya ngomong di depan publik seperti halnya fasilitator ataupun motivator yang butuh public speaking, enggak, kamu juga butuh. Kata siapa? Di kampus itu justru malah dapat pelajaran public speaking secara langsung. Nggak sadar? Iya sih, benar, banyak yang nggak sadar karena public speaking di kampus itu biasanya dosen itu kan ngajar langsung dengan cara menunjuk untuk presentasi ataupun membuat sebuah kelompok terus akhirnya dipresentasikan. Nah, itu adalah salah satu cara melatih public speaking. Kamu kan akhirnya ngomong di depan umum waktu presentasi kan? Nah, itu dia sebenarnya diajarin, cuma kitanya aja nggak sadar. Bukannya zaman sekarang justru malah gampang ya buat belajar public speaking. Contohnya nih, kamu bisa belajar dari semua sosial media yang kamu punya. Kamu pasti punya Instagram kan, punya Twitter juga kan, terus juga ada YouTube, terus ada Facebook, ada LinkedIn juga. Kamu bisa pelajari itu di sana. Misalnya di Instagram ada beberapa komunitas yang emang terfokus kepada pelatihan public speaking. Nah, kamu bisa pelajari postingan-postingan yang ada di dalamnya. Terus juga di YouTube nih, ada banyak banget tutorial gimana sih cara mengasah public speaking kayak gini contohnya ya. Ikuti, lakukan latihan setiap hari biar kamu terbiasa. That's it. Introvert. Apa hubungannya? Introvert, extrovert, semuanya nggak ada pilih kasih, bisa belajar public speaking. Karena extrovert, introvert itu kan bukan kepribadian yang aku introvert, terus aku nggak bisa nih ketemu orang banyak, terus aku nggak bisa belajar ngomong di depan orang. Enggak, karena public speaking itu bukan bakat, bukan bawaan, bukan juga kepribadian. Public speaking itu diasah, itu tuh skill. Jadi orang extrovert, introvert, ambivert semuanya bisa. Nervous, gimana ya? Aku juga ini sebenarnya nervous. Tapi karena selalu dilatih, terbiasa, akhirnya dari nervous yang berkepanjangan terbiasa buat terkurangi nervousnya, terus akhirnya bisa ngomong nih di depan kamu. Jadi intinya public speaking itu harus diasah sedini mungkin, harus kamu punyai dari sekarang juga. Karena kalau kamu nggak mau belajar public speaking sama sekali, bakalan susah. Apalagi di dunia kerja, semua pekerjaan itu membutuhkan skill public speaking. Dari yang cuma buka bisnis aja, terus yang kerja di korporat, terus juga kerja yang jadi pegawai, itu semuanya membutuhkan skill public speaking. So dari sekarang nggak ada salahnya buat coba dulu, terus sering-sering diasah biar kamu terbiasa untuk melakukan public speaking. Oke, kayaknya itu dulu ya pembahasannya, singkat aja. Nanti selanjutnya aku bakal bikin video yang lain lagi, yang pasti biar kita bisa mengembangkan skill-skill yang kita punya. Yuk sama-sama bangkit, kalau aku bisa, kamu juga bisa.